Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Moch Andika Satria Piningit dengan NIM 12130300068. Jurusan Hukum Tata Negara Siasa, kelas B, absen 19. Di sini saya akan mereview materi ulang kembali dari materi 9 sampai ke materi 15. Langsung saja ke pertemuan 9, yaitu asal mula dan lenyapnya negara. Pada asal mula negara dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu masa teori kekuatan, yang kedua itu masa positivisme, yang ketiga yaitu teori modern, dan yang keempat yaitu abad pertengahan. Yang pertama yaitu masa teori kekuatan. Menurut pendapat Oppenheimer, yaitu Desage, yaitu alat golongan kuat yang menertibkan masyarakat. Negara ini hadir karena ada kaum berjuis dengan sebagai alat untuk menertibkan masyarakat. Yang kedua ada Otto van Gierke, yaitu mazhab Savigny, berpandangan hukum organik. Yang ketiga ada Karl Marx, yaitu masih berpandangan ekonomi atau pemodal buruh. Jadi teori ini berpandangan bahwa kaum pemodal atau kaum borjuis itu hadir dengan tujuan untuk menertibkan masyarakat atau negara ini. Lanjut ke masa positivisme. Masa positivisme ya, bahwa teori ini berpandangan bahwa negara itu ada hadir yaitu karena ada keterbesaran sebuah masyarakat atau kelompok masyarakat yang membentuk regulasi atau bingkai peraturan perundang-undangan. Jadi teori ini berpandangan bahwa negara ini hadir untuk menertibkan masyarakat dan bingkai hukum dan konstitusi. Selanjutnya ke teori modern. Yang pertama itu ada Kratenbrück dan Kaufman. Teori ini berpandangan bahwa adanya populasi atau negara sehingga muncullah suatu sosok atau figur untuk menguasai itu, yaitu pemimpin. Maka terjadilah negara tersebut adanya organisasi kekuasaan untuk memimpin bangsa pada negara itu sendiri. Yang terakhir ada abad pertengahan, yaitu ada dua, yaitu ada pra-Renaissance dan yang kedua itu ada pasca Renaissance. Pada abad Renaissance itu ada Augustus, ada Demas Aquinas, dan ada Mardius dan Thomas More. Dan yang kedua itu ada pasca Renaissance, yaitu ada tokoh pula, yaitu Niccolò Maci, Pavel Jangodin, Francisco Suarez, dan Hugo Grotius dan Thomas Robes. Pada abad pertambahan ini, yaitu pada asal mulanya lahirnya negara. Adanya di negara ini sendiri adanya itu tidak keadilan, dan negara ini pun mendominasi kekuasaan untuk kepemimpinan pada gerejawan atau agamawan. Lanjut ke lenyapnya negara, yaitu adanya teori organis, teori anarkis, teori monarkisme, dan teori mati tuanya negara. Teori-teori ini pun bertujuan untuk atau berpandangan bahwa negara itu bagaimana bisa lenyap. Yang pertama itu ada teori organis. Teori organis ini ciri-cirinya itu perang dan bencana. Jadi teori organis ini adanya perang dan kalah, dan akhirnya sumber dayanya hilang, yang akhirnya tidak bisa apa-apa, dan akhirnya menyerahkan negaranya sendiri
ke pada kemenangan negara yang lain yang menang. Dan ada juga bencana, jadi negara ini ketika ada bencana alam di negaranya, mereka akan berhutang ke negara lain atau meminta pertolongan ke negara lain, hingga akhirnya sampai-sampai negara ini pun tidak bisa membayarnya dan bisa menyerahkan negaranya ke negara yang lain yang berkuasa. Selanjutnya ada teori anarkis, yaitu yang pertama pemberontakan dan terorisme. Dan selanjutnya itu ada teori marxisme, yaitu ada pemberontakan kaum proletar dan ada proletar versus pemodal. Yang terakhir itu adanya teori mati tuanya negara, adanya usia negara, dan adanya kehilangan unsur pembentuk. Usia negara mungkin menjadi penyebab negaranya sudah tua dan bisa lenyap. Dan yang terakhir itu ada kehilangan unsur pembentuk, jadi negaranya itu memisahkan diri dari negara yang aslinya, dan pada akhirnya negara itu pun hilang unsur dari pembentuk, kehilangan unsur pembentuk. Lanjut ke pertemuan 10, yaitu ada tujuan dan fungsi negara. Ada teori Lord Sang, itu ada Classic of China School of Law. Ada negara kuat dan ada negara yang lemah. Ada teori Nicolas Machiavelli. Menurut Nicolas Machiavelli ini yaitu meliputi beberapa hal seperti ketertiban, keamanan, ketentraman, negara kuat, rakyat tunduk. Ada teori Dante Alighieri, yaitu ada perdamaian dunia, agama di bawah negara. Yang terakhir ada teori John Locke, yaitu perlindungan hak asasi manusia. Lanjut ke pertemuan 11, yaitu judulnya dengan judul tujuan dan fungsi negara 2. Selanjutnya ada teori Immanuel Kant, yaitu ada hak dan kebebasan warga dan non-diskriminatif. Ada juga pandangan paham sosialis, yaitu ada non-diskriminatif dan kesamaan. Ada pandangan paham liberalis kapitalis, yaitu antitesis sosialis dan individualis. Ada pandangan sosial demokrat, ada antitesis kapitalis dan jaminan kesejahteraan. Lanjut ke pertemuan 12, yaitu dengan judul tipe dan bentuk susunan negara. Yang pertama ada kesatuan dan yang kedua ada serikat. Kesatuan ini ada juga vertical management model seperti Inggris dan Jepang. Ada juga central representative model, yaitu seperti Swedia, Spanyol, dan Denmark. Dan kesatuan ini memiliki karakter, yaitu yang pertama satu konstitusi yang berlaku, satu pemerintahan di tingkat pusat, yang ketiga ada satu kewarganegaraan, yang keempat ada satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat dengan dominasi pusat. Serikat itu memiliki perasaan sebangsa di antara kesatuan politik hendak membentuk federasi. Yang kedua itu keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Serikat mempunyai karakter, yang pertama satu wilayah negara terbagi atas negara bagian, yang kedua itu kedaulatan ganda, yang ketiga itu ada hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Selanjutnya ke pertemuan 13, yaitu bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama itu bentuk pemerintahan, ada autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Adapun bentuk negara menurut Aristoteles, yang pertama itu bentuk sempurna seperti monarki, aristokrasi, atau politeia. Ada juga bentuk kemerosotan seperti despoti, tirani, ada oligarki, plutokrasi, dan demokrasi. Selanjutnya ada siklus teori. Yang pertama itu ada monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, akhlorasi. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Yang pertama ada presidensial dan yang kedua itu ada parlamentar. Yang pertama itu presidensial. Yang pertama itu kepala negara menjadi kepala pemerintah atau eksekutif. Yang kedua itu pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen DPR.
parlemen dan pemerintah itu sejajar. Yang ketiga itu menjadi bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang keempat, eksekutif dan legislatif itu sama-sama kuat. Yang kedua itu ada parlementer, yaitu kepala negara tidak berkedudukan sebagai pemerintah karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Lanjut ke pertemuan 14, yaitu negara autokrasi dan demokrasi modern. Yang pertama itu ada autokrasi modern, yaitu sistemnya itu satu partai atau partai tunggal, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara, organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup, mempunyai kepentingan diri sendiri seperti kepribadian sendiri. Contohnya seperti negara fasisme Italia, Nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. Yang kedua itu ada demokrasi modern, ciri-cirinya seperti sistem multipartai, penyelenggara kekuasaan rakyat, undang-undang dominan. Contohnya seperti negara Indonesia. Lanjut ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-15 dengan judul Pelaksanaan Pembatasan Kekuasaan. Yang pertama itu ada pendapat menurut Maurice Doverger. Menurut pandangannya, terdapat 3 cara untuk pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Di antaranya yaitu secara langsung. Yang kedua itu ada penambahan untuk kekuatan yang berpihak di perintah. Dan yang terakhir adalah pengendalian kelaliman pada pihak kuasa. Yang kedua selanjutnya yaitu ada teori trias politica. Trias politica sudah ada pada abad ke-16 yang dikembangkan dalam beberapa aspek, salah satunya yaitu sebagai fungsi diplomasi, fungsi pertahanan, fungsi keuangan, fungsi keadilan, dan fungsi pengawasan atau penegakan. Selanjutnya dikembangkan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 yang dibagi pada 3 hal, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Setelah itu pada tahun 1748 dikembangkan kembali oleh Montesquieu. Dia membagi trias politika menjadi 3, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.